Apps 16 jangan lupa subscribe dan siap secangkir kopi untuk menemani pagi yang indahmu. Fatih meletakkan anaknya dalam box bayi setelah mendengar kata suster keadaan Putri semakin buruk. Fatih lari menuju ruangan di mana Putri dirawat. 6. Apps 16 jangan lupa subscribe dan siap secangkir kopi untuk menemani pagi yang indahmu. Fatih meletakkan anaknya dalam box bayi setelah mendengar kata suster keadaan Putri semakin buruk. Fatih lari menuju ruangan di mana Putri dirawat. "Gak Putri, kamu harus kuat demi anak kita," tangis Fatih. Fatih melihat dokter sedang sibuk menangani Putri dan membuat Fatih semakin takut kehilangan Putri kedua kalinya. "Ya Allah, aku tahu semua ini salahku, hukumlah aku ya Allah, jangan hukum aku melalui istriku, aku sungguh tidak akan sanggup," lirih Fatih. Dokter keluar dengan wajah yang sendu, bisa dipastikan keadaan Putri tidak baik. "Bagaimana istri saya dok?" tanya Fatih. "Keadaan istri Bapak semakin buruk, tadi jantungnya sempat berhenti, tapi Bapak tenang saja, sekarang sudah kembali, namun keadaannya masih kritis Pak," jelas dokter itu dan membuat Fatih, Zahra dan Uti langsung lemas. "Ya Allah, selamatkan Putri," lirih Zahra. "Boleh saya menemui istri saya dok?" tanya Fatih. "Boleh Pak, tapi hanya boleh satu orang saja," jawab dokter. Fatih masuk ke dalam ruangan Putri dirawat. Fatih melihat wajah yang selama ini sangat ia rindukan. Fatih menggenggam tangan Putri lalu mencium tangannya yang terasa sangat dingin. "Sayang, maafkan aku ya, kamu mau kan maafin aku? Kamu boleh menghukumku tapi jangan seperti ini, buka matamu ya, anak kita membutuhkan kamu," lirih Fatih dengan suara yang bergetar. "Aku adalah manusia yang paling bodoh yang membiarkan kamu pergi hari hidupku," lanjut dengan air mata yang sudah mengalir. Fatih mencium kening yang sangat ia rindukan yang selama ini selalu memberikannya ketenangan, tapi betapa bodohnya Fatih yang mengacuhkan istrinya hanya karena keegoannya. "Aku janji sayang, aku akan melakukan apapun untuk membuat kamu bahagia, kamu bisa meminta apapun ya, tapi bukalah matamu dulu." Fatih sudah tidak bisa menahan tangisnya yang melihat istri kecilnya terkulai lemas di atas brangkar rumah sakit. Fatih sangat terpukul dengan keadaan Putri. Ini benar-benar hukuman yang sangat setimpal atas perbuatannya pada Putri. Jika saja waktu bisa diputar kembali, mungkin Fatih tidak akan melakukan kebodohan ini. Putri menggerakkan tangan yang masih digenggam oleh Fatih dan Fatih yang merasakan itu langsung melihat ke arah Putri. Fatih melihat Putri seakan membuka matanya. Fatih memanggil dokter. "Dokter, dokter," teriak Fatih dan dokter langsung berlari ke dalam ruangan tersebut. Uti dan Zahra yang mendengar teriak Fatih membuat jantung mereka berpacu semakin cepat, takut terjadi sesuatu pada Putri. Di dalam ruangan Putri dirawat, dokter mulai memeriksa keadaan Putri. "Alhamdulillah, sungguh keajaiban Pak, keadaan istri Bapak sudah membaik, mungkin sebentar lagi ia akan sadar," jelas dokter tersebut dan membuat Fatih sangat bahagia mendengarnya. Berselang beberapa menit Putri mulai membuka matanya dan betapa terkejutnya Putri yang melihat suaminya lagi tersenyum kepadanya. "Aku lagi bermimpi," batin Putri. "Sayang, kamu udah bangun?" Fatih mendekati Putri dan mencium kening Putri. Dia menciumku, apa betul ini Fatih suamiku?" batin Putri. Putri meraba perutnya yang sudah agak rata, tandanya bayinya sudah dikeluarkan. "Di mana anakku?" lirih Putri sangat pelan tapi masih didengar oleh Fatih. "Sebentar lagi anak kita akan dibawa suster ke sini, kamu sabar ya," kata Fatih. Zahra dan Uti masuk ke dalam raungan tersebut dan memeluk Putri sangat bahagia. "Putri, aku takut kamu kenapa-napa," tangis Zahra dan memeluk Putri diikuti Uti. "Aku gak apa-apa Uti," kata Putri pelan. "Kamu bilang gak apa-apa tapi membuat aku ingin mati karena jantung melihatmu tadi," tangis Zahra yang semakin keras. "Udah Ahra, sekarang aku gak apa-apa," kata Putri dan melihat ke arah Fatih. "Ini beneran Kak Fatih?" tanya Putri dengan polosnya. "Iya sayang, ini aku suamimu," balas Fatih tersenyum. Sayang," katanya. Putri terkejut apa yang dikatakan Fatih. Tidak lama kemudian Sester mendorong box bayi ke arah Putri. "Ini bayi Bapak dan Ibu sangat tampan," kata suster itu menyerahkan bayinya pada Putri untuk disusui.
Ya Allah, kenapa sangat mirip dengan ayahnya padahal aku yang mengandungnya, gumam putri dan membuat seisi ruangan itu tertawa. Sayang ini bunda, kata putri sambil mengelus wajah putranya lembut. Sayang, terima kasih ya sudah melahirkan putra yang sangat tampan untukku, dan maaf karena tidak ada bersamamu saat masa tersulitmu, kata Fatih dengan wajah sendunya. Maaf telah menyakitimu, maaf atas segala kesalahanku, Fatih mulai berkaca-kaca. Putri yang harusnya minta maaf yang pergi ninggalin suami tanpa pamit, jawab putri sedih. Aku yang salah sayang bukan kamu, kata Fatih lagi dan memeluk putri. Terima kasih sudah datang untukku dan anak kita, jawab putri. Sekarang putri sudah dipindahkan ke ruang rawat inap dan putri sudah tidur efek obat yang diberikan oleh dokter. Fatih yang terus memandangi wajah istrinya yang sangat ia rindukan selama ini. Tidak akan pernah ku lepaskan lagi dirimu sayang, lirih Fatih dan mencium kening putri. Kini mata Fatih beralih ke arah boks bayinya. Fatih tampak masih mengagumi anaknya yang dilahirkan oleh putri. Fatih baru teringat Fatih harus memberitahu orang tuanya dan orang tua putri atas kelahiran putranya. Fatih mencari ponselnya dan menelpon abinya, setelah itu menelpon ayah putri. Fatih tampak sangat bahagia terus memandangi wajah putri wanita yang sangat ia cintai. Aku mencintaimu sayang, lirih Fatih dan mencium tangan putri kemudian pergi ke arah sofa untuk istirahat. Juga pasalnya Fatih belum istirahat semenjak berangkat dari kota El hingga saat ini. Zahra dan Uti kini sudah pulang ke rumah putri untuk membersihkan badan dan membawa keperluan bayi putri di rumah sakit. Yang tadi di rumah sakit betulan suami putri, tanya Uti pada Zahra. Iya Tim, namanya Fatih tetangga kami kos di Lok Seumawe, jawab Zahra. Jadi kalian tetangga, tanya Uti lagi. Kau jadi penasaran gimana ceritanya mereka bisa berjodoh, lanjut Uti. Sudahlah ceritanya panjang, tidak usah terlalu dipikirkan, jawab Zahra. Oh iya nanti kita masak dulu sebelum pergi ke rumah sakit untuk makan Kak Fatih, lanjut Zahra. Oke Raraku sayang, jawab Uti sambil mencubit pipi Zahra. Sakit Uti, cemberut Zahra. Gemesin banget sih, goda Uti. Uti stop jangan godain aku terus, ayo siapkan semuanya biar kita cepat ke rumah sakit dan melihat keponakan kita yang ganteng, kata Zahra dan tersenyum membayangkan wajah anak putri. Iya Ara, dia ganteng banget mirip ayahnya tapi matanya mirip sama putri benar-benar kombinasi yang sempurna, jawab Uti dengan semangat. Iya kamu benar, cepatlah, tegas Zahra. Zahra dan Uti saat ini sedang masak untuk makan siang Fatih pasalnya Zahra dan Fatih tidak sempat makan di perjalanan karena terlalu khawatir dengan keadaan putri saat itu. Assalamualaikum, salam seseorang masuk ke kamar inap putri sontak Fatih dan putri melihat ke arah orang itu. Waalaikumsalam, putri meloloskan matanya melihat siapa yang datang. Ibu ayah, lirih putri. Bagaimana keadaanmu nak, kata ayah putri mengelus kepala putri. Alhamdulillah baik ya, jawab putri dan ibu putri langsung memeluk tubuh putri. Di mana cucu ayah, tanya ayah putri pada Fatih yang dari tadi diam memperhatikan mereka dari tadi. Ini cucu ayah, jawab Fatih lembut. Lucunya, siapa namanya, tanya ibu putri. Astagfirullah, kami sampai lupa memberinya nama, jawab Fatih. Ya Allah ya bagaimana sih masak bisa lupa untuk anakmu nanti dia dipanggil dengan sebutan apa dong, cerocos ibu putri. Hahaha ibu tenang saja kami sudah menyiapkan nama untuk putra kami, jawab Fatih tersenyum. Namanya Aldo Rivaldo, apa kamu mengizinkannya sayang, kata Fatih mendekati putri. Tentu saja kak aku menyukai kak, jawab putri sambil tersenyum. Jadi namamu Baby Aldo sayang, lanjut putri sambil mengelus pipi putranya. Tidak lama kemudian pintu kembali diketuk dan masuklah dia wanita cantik seusia putri siapa lagi kalau bukan Zahra dan Uti. Assalamualaikum Bu, Zahra dan Uti menyalami kedua orang tua putri. Waalaikumsalam nak, ada nak Uti juga rupanya, jawab ibu putri. Iya Buk Uti, ibu dan ayah apa kabar, tanya Uti sopan. Alhamdulillah kami berdua baik sudah lama ya terakhir kita bertemu kata ibu putri lembut. Iya Buk terakhir kita bertemu pas kami tamat SMA, balas Uti.
Oh iya ayah sama ibu istirahat dulu mari saya antar ke rumah, kata Zahra pada orang tua putri. Iya ibu sama ayah istirahat di rumah aja dulu ya, kata putri. Baik kalau begitu, kata ibu putri. Di sore hari Abi bersama Umi sampai di kota C dan langsung ke rumah sakit tempat putri dirawat. Assalamualaikum sayang, salam Umi langsung memeluk tubuh putri. Waalaikumsalam Abi Umi, balas putri. Maafkan putri pergi dari rumah tanpa pamit Umi, putri tak bisa menahan tangisnya merasa bersalah kepada mertuanya. Tidak apa-apa sayang Abi Umi mengerti kenapa kamu sampai pergi, balas Umi lembut. Mana cucu Umi, tanya Umi Fatih dan putri langsung menyerahkan bayinya pada Umi Fatih. Abi lihatlah dia sangat tampan sangat mirip dengan Fatih waktu kecil, wajah Umi berbinar. Iya dia sangat tampan melebihi ayahnya yang nakal itu, lanjut Abi Fatih. Abi jangan mulai deh, kesal Fatih. Tapi itu kenyataan anak nakal gara-gara kamu menantuku lari dari rumah, balas Abinya tak kalas kesal mengingat kesalahan Fatih. Sudahlah Abi, lihat cucu kita ini, Umi menyerahkannya pada Abi Fatih. Wajah Abi tampak sangat bahagia melihat cucunya dalam pelukannya terlihat masih menutup matanya. Kalian sudah memiliki nama untuk cucuku ini, tanya Abi Fatih. Tentu saja sudah Abi, namanya Aldo Rivaldo, panggil saja Baby Aldo, terang Fatih semangat 45-nya. Abi menyukainya, lanjut Abi. Waktu bergerak begitu cepat putri sudah bisa pulang dari rumah sakit dan putri pulang ke rumahnya dan Zahra. Jadi selama ini kamu tinggal di sini sayang, tanya Fatih melihat sekeliling rumahnya. Iya, jawab putri singkat. Ayo masuk ke kamar dulu putri mau istirahat, kata putri dan langsung dianguki oleh Fatih. Oh iya Kak Fatih mau mandi dulu, tanya putri. Gak lagi malas, jawab Fatih. Dan jangan panggil aku kakak aku bukan kakakmu, lanjut Fatih dan putri mengerutkan keningnya seakan bertahan kenapa. Lalu harus ku panggil apa, tanya putri bingung. Panggil apa saja yang penting enak didengar, kata Fatih. Apa Kak Fatih punya ide, tanya putri. Gak ada, balas Fatih. Ya sudah aku panggil Abek Fatih aja boleh ya, kata putri. Apaan emangnya aku ini abeknya kamu panggil Abek, kata Fatih. Lalu apa dong, pokoknya aku mau panggil Abek aja kalau gak mau ya udah, kata putri cuek. Sayang jangan gitulah cari yang lain, balas Fatih. Gak ada penolakan, balas putri. Ya sudah kamulah bosnya di sini, jawab Fatih malas. Nah gitu dong, kata putri tersenyum kemenangan. Tiba-tiba ada keributan di luar terjadi keributan mau tidak mau putri dan Fatih keluar dari kamarnya untuk melihat apa yang terjadi di luar. Hei siapa kamu kenapa kamu berada dalam rumah putri, teriak seorang wanita saat melihat Fatih. Kamu mau mencuri ya, kalau mencuri di rumah orang kaya sana jangan di rumah sahabatku, teriak wanita itu. Astaga siapa wanita ini yang datang tiba-tiba menyerangku, kata Fatih heran. Hei Ira gak usah teriak di rumah orang kali, ketus Uti yang baru datang dari arah dapur. Dia ingin mencuri kenapa kalian diam aja, Ira masih teriak. Ya ampun Ra, apa yang mau dicuri sama dia dari toko kue kecil kayak gini sih, kata putri yang baru keluar juga. Mana aku tahu, kali aja mau mencuri kue kamu kan enak putri, jawab Ira asal. Hei nona aku tidak ingin mencuri, kesel Fatih lalu mendekati putri memeluk pinggang putri dan membuat Ira semakin kaget. Hei gunung es kenapa kamu membiarkan pria ini memelukmu, apa kamu tidak waras, kata Ira lagi. Aku masih waras Ra, dia suamiku, jawab putri dan membuat Ira ingin pingsan. Apa jadi ini kutu kupret yang membiarkan kamu tinggal sendiri dalam keadaan hamil, teriak Ira. Udahlah Ra ayo masuk kamu harus lihat anak aku yang tampan, kata putri narik tangan Ira. Aku sampai lupa tujuanku datang ke sini, kata Ira langsung masuk. Ini aku bawakan makanan buat kamu silakan dimakan tapi dibuka dulu jangan dimakan sama kulitnya, kata Ira asal ngomong. Hei dasar, siapa juga yang mau makan sama kulitnya emang aku kambing makan buah sama kulitnya, ketus putri. Sayang dia siapa sih kok aneh banget, bisik Fatih pada putri. Entahlah BG putri juga engak tahu dia itu berasal dari mana,
atau mungkin dia makhluk alien dibuang ke bumi karena tidak berguna lagi di planetnya, kata Putri seketika membuat semua orang tertawa tapi Ira cemberut. Hahaha udah deh Putri jangan ledekin dia terus, kata Zahra. Iya tuh, ketus Ira. Alfian gak dateng Ra, tanya Putri membuat Fatih melihat ke arah istrinya. Siapa Alfian? Selidik Fatih. Kamu tahu gak Fat Alfian itu adalah orang yang ngefans banget sama istrimu dari dulu, untung aja kamu cepat datang kalau gak dia berencana nikahin Putri, canda Ira tapi membuat Fatih panik tak karuan. Gak boleh Putri itu istri aku sampai kapanpun, ketus Fatih. Oh ya gak salah tuh, ejek Ira. Udah deh Ra, jangan mulai lagi, kata Putri.